penyakit. Timbul pertanyaan dalam hati saya, penyakit apa yang bisa disembuhkan oleh sholat tahajud ini? Ternyata sholat tahajud ini sudah dilakukan banyak penelitian oleh peneliti-peneliti sebelum saya ini. Penelitian ini dilakukan oleh seorang profesor, namanya Prof. Soleh. Dia meneliti tentang terapi sholat tahajud. Pada dasarnya penelitian ini basicnya dia itu adalah sebagai seorang pasien penderita penyakit berat yang tidak bisa sembuh-sembuh oleh obat apapun. Akhirnya dia melakukan terapi sholat tahajud yang dia lakukan secara berkala selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Apa yang dia nilai pada terapi sholat tahajud? Dia melihat itu adalah zat yang diambil di dalam darah. Jadi setiap pasien melakukan sholat tahajud secara berkala diambil darahnya. Gitu ya. Yang dilihat itu adalah kadar kortisolnya. Ternyata dari hasil penelitian beliau, ternyata orang yang rajin sholat tahajud, kadar kortisolnya menjadi rendah. Ketika diambil kortisol, orang yang habis sholat tahajud diukur, ternyata sholat tahajud itu menyebabkan kortisolnya menjadi rendah. Kenapa kortisol kok bisa rendah? Sebelumnya saya akan menceritakan dulu ada sebuah siklus di dalam tubuh yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Siklus sirkadian ini adalah sebuah siklus yang secara normal dia akan keluar pada waktunya dan berhenti pada waktunya. Salah satu siklus yang akan saya terangkan di sini adalah siklus sirkadian ACTH. Apa itu ACTH? Adrenocorticotropic hormone. Di mana hormon ini dihasilkan oleh organ di dalam otak kita yang bernama hipofisis. Di mana hipofisis ini akan mengeluarkan zat tadi yang disebut dengan ACTH, adrenocorticotropic hormone. Siklus ini cukup unik. Siklus ini ternyata memiliki siklus yang dia akan diproduksi secara rutin. Dari siklus ini kita gambarkan adalah sebuah perjalanan yang menurut saya ini terbentuk karena memang aktivitas sehari-hari yang rutin. Jadi siklus ACTH ini dia diproduksi paling tinggi itu jam 12 malam. Dia diproduksi paling tinggi dan menurun secara menaik secara signifikan sampai jam 6 pagi. Jadi dari jam 12 malam dalam posisi terendah, naik tertinggi sampai jam 6 pagi, itu posisinya paling tertinggi. Secara teoritis ACTH ini bermanfaat, tetapi bila berlebihan untuk kasus-kasus tertentu, dia malah bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan hormon ACTH. Kenapa hormon ACTH ini cukup penting? Karena dari ACTH akan melibatkan banyak sekali hormon. Salah satunya ACTH itu nanti akan merangsang ginjal. Itu langsung di sebuah ginjal akan memproduksi hormon yang namanya kortisol. Nah, ternyata kortisol ini yang bisa dicek oleh Prof. Soleh tadi. Ternyata kortisol ini fungsinya cukup banyak. Nah, dari sini saya melihat ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dengan tahajud. Kita tahu bahwa tahajud ini dilakukan menurut beberapa hadis itu dilakukan adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kalau kita hitung secara teoritis malam gitu, jam malam itu kira-kira sekitar antara jam 2 sampai jam 5 itu sepertiga terakhir. Kita akan lihat dari jam 2. ACTH tadi diproduksi jam 12 malam, kemudian meningkat dari sampai jam 6 pagi. Ketika jam 6 pagi meningkat, maka ACTH keluar dalam jumlah yang banyak. Ketika banyak, maka ACTH akan merangsang kortisol, akan merangsang epinefrin, akan merangsang hormon seksual. Ketika itu berlebihan, ada manfaat tapi juga ada efek yang dirugikan. Salah satu yang paling ditakutkan dari ACTH yang berlebih adalah terangsangnya produksi epinefrin. Ternyata ACTH akan merangsang hormon yang namanya epinefrin. Hormon inilah yang akan menyebabkan pembuluh darah menjadi ciut. Hormon inilah yang akan menyebabkan tensi menjadi naik. Maka itu tidak heran banyak sekali orang yang terkena serangan stroke atau jantung mendadak atau darah tinggi yang mendadak itu sering terjadi di pagi hari. Karena kenapa? Karena ACTH ketika pagi hari meningkat, maka epinefrin juga meningkat. Ketika epinefrin meningkat, apa yang terjadi? Pembuluh darah akan menciut. Ketika pembuluh darah akan menciut, dia akan menjadi pecah. Maka itu tidak heran orang yang rajin sholat tahajud, itu mampu tereduksi ACTH-nya.
mampu tereduksi epinefrinnya, sehingga bisa tercegah dari pecahnya pembuluh darah, sehingga bisa tercegah dari timbulnya stroke. Maka itu orang yang rajin sholat tahajud, epinefrinnya akan tereduksi. Itu baru satu sisi. Kita akan lihat dari sisi lain adalah efek kortisolnya. Ternyata ACTH meningkat, kortisol meningkat, epinefrin meningkat. Tadi epinefrin sudah saya bahas masalah tentang hipertensinya. Saya akan bahas masalah kortisolnya. Ternyata kortisol, salah satu fungsi kortisol itu adalah yang pertama adalah meningkatkan kadar gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Ketika ACTH meningkat, maka kortisol juga akan meningkat. Ketika kortisol meningkat, maka gula sangat meningkat. Maka itu sholat tahajud sangat dianjurkan bagi penderita penyakit diabetes. Karena kenapa? Karena ketika sholat tahajud, ACTH menurun, kortisol menurun, maka gula akan menurun. Maka itu orang yang rajin sholat tahajud, itu sangat bagus bagi penderita diabetes. Karena dia mampu menurunkan kadar gula darah. Itu fungsi kortisol yang pertama. Fungsi kortisol yang kedua, ternyata kortisol ini erat kaitannya dengan efek merangsang efek gembira berlebihan yang disebut dengan euforia. Ya, euforia atau kadang-kadang depresi yang terlalu berlebihan. Dan atau orang-orang yang gampang tersinggung. Maka itu orang yang jarang sholat tahajud biasanya salah satu ciri yang paling mudah kita kelihatan adalah gampang sekali tersinggung. Gitu ya. Ternyata kortisol berlebihan, ACTH berlebihan, euforia berlebihan, depresi berlebihan. Maka itu kenapa orang yang rajin sholat tahajud itu dapat mendatangkan ketenangan. Karena ternyata orang yang rajin sholat tahajud, EEG-nya kalau dilihat pemeriksaan elektroensefalografinya, dia lebih stabil. Ketika lebih stabil, otomatis depresi juga tertangani, euforia bisa dicegah, gitu ya, dan tidak mudah tersinggung. Maka itu orang yang rajin sholat tahajud biasanya dia lebih legowo, lebih lebih bersahaja, tidak gampang tersinggung, tidak mudah marah, karena EEG-nya lebih stabil. Itu salah satu efek dari kortisol yang dikendalikan. Kemudian efek yang kedua, ternyata fungsi kortisol adalah menghambat pengeluaran urin. Maka itu kenapa kalau kita tidur malam hari tidak gampang untuk kencing, gitu ya. Kecuali pada penderita diabetes yang mudah sekali kencing, karena mampu ditahan dengan adanya kortisol. Dengan kita rajin sholat tahajud, maka kortisolnya itu direndahkan. Otomatis efek penghambatan urin juga semakin direndahkan. Maka itu kenapa pada orang-orang yang bengkak, penyakit gagal ginjal, saya rekomendasikan untuk sholat tahajud. Karena kenapa? Karena mampu mereduksi kortisol. Ketika kortisol tereduksi, maka bengkak tidak akan terjadi, maka pembuangan urin semakin mudah. Maka itu sholat tahajud sangat bagus untuk mencegah bengkak pada kaki, gitu ya, bengkak pada jantung dan bengkak pada perut. Karena kenapa? Karena efek kortisol yang dihambat. Selain itu juga kortisol berperan penting juga untuk menghambat pembentukan limfosit. Maka itu tidak heran orang yang rajin sholat tahajud, daya tahan tubuhnya menjadi lebih bagus, karena efek penghambatan terhadap pembentukan limfosit itu dikurangi atau direduksi. Dan ternyata berdasarkan hadis bahwa kortisol itu dibutuhkan, tetapi kalau berlebihan itu akan menjadi masalah. Dan kortisol dibutuhkan dengan durasi yang tepat. Maka itu kenapa sholat tahajud yang terbaik dilakukan di sepertiga malam terakhir, kurang lebih sekitar jam 2. Karena jam 2 pada waktu itu kortisol sudah diproduksi tapi tidak nilai yang tinggi, sehingga otomatis mampu dihambat, mampu diberikan efek positifnya, tapi juga mampu dihambat efek negatifnya. Maka itu sholat tahajud dilakukan sekitar jam 2 malam. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita bangun tengah malam gitu ya, tetapi kita tidak melakukan sholat tahajud, apakah sama efeknya dengan orang yang sholat tahajud? Ternyata orang yang bangun malam tanpa melakukan sholat tahajud itu ternyata tidak ada efeknya. Kenapa tidak ada efeknya? Ini yang jadi pertanyaan. Karena sering sekali timbul pertanyaan, bagaimana dok kalau saya nonton bola bangun tengah malam? Apakah sama dengan orang sholat tahajud? Saya akan jawab kepada orang yang tersebut, saya bilang begini, akan sama efeknya dengan sholat tahajud kalau nonton bolanya sambil sujud, saya bilang. Kenapa? Karena ternyata efek sujud ini yang bermanfaat. Ketika sujud, otomatis kita tahu bahwa ketika sujud, otak lebih rendah daripada jantung. Sehingga jantung akan memompa otak cukup dengan tekanan yang tinggi menuju otak. Karena ketika sujud, kepala lebih rendah, otak lebih rendah, jantung lebih tinggi. Sehingga akan terjadi hentakan ke otak. Maka itu orang yang akan berefek, orang yang akan berefek bangun tengah malam adalah orang yang rajin sholat tahajud. Jadi kalau kita bangun jam 2 malam untuk nonton bola tanpa ada melakukan aktivitas sholat, tidak ada efeknya. Gitu ya, karena efek yang diberikan itu ketika dia melakukan posisi sujud.
Dan penelitian menunjukkan bahwa sholat tahajud yang dilakukan kurang lebih sekitar 11 rakaat selama 3 bulan berturut-turut, kadar kortisolnya menjadi turun. Karena kortisol turun, otomatis efek-efek kortisol juga akan dihambat. Oleh karena itu, sholat tahajud sangat direkomendasikan. Sholat tahajud sangat luar biasa. Maka itu tidak heran ada sebuah hadis yang mengatakan tadi seperti di awal saya katakan, bahwa sholat tahajud dapat menghindarkan penyakit. Ternyata banyak sekali yang dihindarkan. Penyakit darah tinggi, penyakit gula, penyakit gagal ginjal, gitu ya, terus penyakit daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, terus kemudian penyakit gelisah, orang yang tidak tenang, orang yang stres, orang yang depresi, itu ternyata mampu disembuhkan dengan menggunakan terapi sholat tahajud. Oleh karena itu sangat rugilah sekali kita sebagai seorang Islam tidak melakukan efek terapi sholat tahajud. Karena terapi sholat tahajud sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan buat kita bahwa ternyata dengan menjalankan ibadah kita menjadi lebih sehat. Dengan hanya menjalankan sunnah-sunnah kita menjadi lebih sehat. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.